Eh, Selamat datang, berjumpa lagi dengan saya Fitrul Mubarak di channel YouTube saya mengenai farmasi industri. Dapat like dan subscribe-nya terlebih dahulu ya, pemirsa semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai formulasi sediaan steril, bahan aktif obat dan eksibien farmaseutik. Jadi akan kita jelaskan mengenai macam-macam eksibien, macam bahan aktif yang ada di sediaan parenteral maupun sediaan salep mata steril. Baik, kita bisa mulai. Baik, kita mulai aja formulasi sediaan steril, bahan aktif obat dan eksibien farmasetik. Eh, Oke, ini outline-nya. Jadi ini kita akan bicarakan ini untuk malam hari ini mulai dari pengenalan, cukup banyak ya ini. Coba nanti akan saya persingkat apabila waktunya tidak memungkinkan ya. Mulai dari pengenalan, rute pemberian, komponen, antioksidan, antibakteri, buffer, chelating agent, gas inert, surfaktan, sistem pelarut, kemudian surfaktan, pembawa non air, formulasi sediaan parental, suspensi, emulsi, serbuk kering, sterilisasi, dan preparasi sediaan salep mata, pengemasan salep mata. Jadi sediaan steril secara garis besar itu terbagi menjadi dua ya adik-adik sekalian, yaitu sediaan yang parenteral atau injeksi masuk ke dalam tubuh itu, dan sediaan salep mata ya, salep mata steril. Jadi salep mata perlu steril karena salep mata itu walaupun di bagian luar tapi mengandung mukosa yang yang rentan ya terhadap infeksi dari bakteri. Makanya diberi ini ya, diberi obat untuk salep mata itu kondisinya steril ya untuk mencegah adanya infeksi. Sediaan steril ini ya seperti yang saya utarakan sebelumnya, bahwa sediaan steril ini terdiri dari parenteral, sediaan yang ditujukan untuk penggunaan dengan injeksi, infus atau implan pada manusia. Jadi ada yang infus, ada yang implan. Implan ini kalau bahasa kita susuk ya namanya, tapi susuk susuk obat ya, bukan susuk yang di dukun itu ya, berbeda ya ini. Dan sediaan salep mata ini salep steril untuk pengobatan mata menggunakan dasar salep yang cocok, memberikan arti lain di mana obat dapat mempertahankan kontak dengan mata dan jaringan sekelilingnya tanpa tercuci oleh cairan air mata. Seperti itu. Oke, kita next. Rute pemberian sediaan parental ini mungkin sudah familiar ya adik-adik di perkuliahan gitu, mulai dari injeksi intravena atau infus itu kalau kita sakit di infus supaya tidak kekurangan cairan ya, seperti itu ya. Kemudian injeksi subkutan, intramuskular, intradermal, intraarteri, intrakardiak, intraspinal, artikular ya, ini macam-macam rute pemberiannya. Nah, ini dapat digambarkan di gambar berikut. Subkutan ini sampai ke daerah sini ya. Kalau intradermal ya sampai di bawah kulit itu. Kalau intramuskular berarti sampai ke otot sini. Intravena ya ke vena ini, ke vena darah ini. Arterial berarti di arteri gitu. Seperti ini gambarannya. Komponen dari sediaan parenteral ini ada pembawa, stabilizer. Ini stabilizer yang di larutan ya, bukan stabilizer untuk listrik gitu ya. Walaupun fungsinya sama juga sebagai penstabil, tapi kalau konteks ini adalah untuk larutan sediaan parenteral. Buffer ini penyangga, tonisitas, solubilizer, jadi zat untuk mensolubilisasi ya, atau melarutkan gitu. Wetting berarti untuk pembasahan, kemudian suspending untuk suspensi, emulsifnya agent untuk melakukan agen pengemulsi gitu ya. Ini antioksidan, ini beberapa obat dalam sediaan cair akan mudah terdegradasi oleh oksidasi sehingga produk SPV ya, small parenteral volume
kurang dari 100 mili ini biasanya mengandung antioksidan. Jadi kalau SPV ini biasanya ada antioksidannya. Bisulfit dan metabisfit merupakan antioksidan yang biasa digunakan dalam sediaan cair injeksi gitu. Antioksidan harus ditambahkan dengan hati-hati pada sediaan injeksi untuk mencegah interaksi. Jadi jangan sembarangan yang masukkan antioksidan karena uh, uh, kita harus lihat dulu apakah ada interaksi dengan obatnya. Kalau ada interaksi nanti dikhawatirkan obatnya nanti akan terganggu, dia tidak akan bekerja maksimal obatnya. Antioksidan ini mempunyai potensial oksidasi yang lebih rendah daripada obat, sehingga zat antioksidan lebih terpilih teroksidasi daripada obatnya. Jadi kalau misalnya ada zat asing yang dia sifatnya mengoksidasi, dia akan lebih memilih antioksidan gitu daripada zat aktifnya gitu. Ini itu untuk mencegah reaksi berantioksidasi yang dapat merusak obat. Jadi kalau antioksidan seperti itu, jadi kalau ada zat lain yang teroksidasi, antioksidannya aja supaya zat aktifnya tetap terlindung gitu ya. Ini antibakteri atau pengawet. Ini antibakteri dapat dibedakan menjadi dua grup berdasarkan kecepatan aksi dan residunya. Yaitu grup pertama ini bekerja dengan cepat dengan merusak bakteri, tapi cepat menghilang seperti alkohol, klorin, peroksida, dan aldehid. Dan grup kedua ini meninggalkan residu yang lebih lama pada permukaan disinfeksi ya, dan mempunyai aksi yang lebih lama seperti triclocarban dan benzaklorid ya. Ini contoh antibakteri ya. Ini juga digunakan juga bukan hanya dimasuk ke formula tapi juga untuk pembersihan alat-alat produksi, juga produksi steril. Ini buffer ini idealnya pH-nya adalah 7,4 untuk sediaan parenteral, dan pH-nya kalau di atas 9 nanti nekrosis, jadi kerusakan jaringan ya, sedangkan bila di bawah 3 akan terasa sakit atau namanya phlebitis ya, inflamasi pada vena. Jadi idealnya di angka 7,4, kalau lebih dari 9 nanti nekrosis jaringan, kalau kurang dari 3 phlebitis ya, itu inflamasi pada vena. Ini buffer ada yang dalam sediaan injeksi untuk menjaga pH. Ini perubahan pH dapat menyebabkan interaksi antara produk dengan kemasan. Jadi pH-nya berubah, nanti malah ada interaksi antara produk dengan kemasan. Dikhawatirkan nanti kalau ada interaksi, misalnya kemasan tersebut degradasi masuk ke dalam cairan, itu nanti akan bahaya. Jadi kita pilih untuk bahan pengemasnya, untuk sediaan parental itu yang inert ya, kayak botol kaca, kemudian ada beberapa yang bentuknya kantong plastik steril gitu ya, atau PVC gitu. Intinya bahan yang inert dan tidak berinteraksi dengan cairan parenteralnya. Asetat, sitrat, dan buffer fosfat adalah buffer yang sering digunakan dalam sediaan parenteral ya. Ini yang sering digunakan sebagai penyangga. Chelating agent, contoh chelating agent itu disodium edetat, dapat mengikat ion logam dan meningkatkan stabilitas. Jadi ion-ion logam ini bisa seperti katalis ya, katalis dalam reaksi, sehingga menyebabkan reaksi bisa hidrolisis, bisa oksidasi, sehingga merusak obat itu, cairan obat itu, sehingga diperlukan chelating agent sehingga mengikatkan logam, dan logamnya ini tidak dapat mengkatalisasi reaksi sehingga cairan tersebut stabil. Dan disodium edetat merupakan adjuvan atau meningkatkan konsentrasi dari sediaan salep mata dengan 0,1 Wg per volume ya, sehingga aktivitas antibakteri meningkat dan stabilitas meningkat. Jadi kalau disodium edetat dipakai di sediaan salep mata ya. Dan digunakan juga pada konsentrasi tinggi pada tetes mata untuk mencegah penyakit lime burn pada sapi ya. Ini kalau penggunaannya sediaan steril ini juga kalau walaupun ke sapi atau ke binatang tetap harus steril ya. Kalau ini contohnya tetes mata ya, tetes mata untuk binatang ya. Penyakit lime burn ini penyakit ya sejenis kayak peradangan ya, peradangan mata di sapi itu, jadi disebut lime burn. Ini gas inert, ini adalah gas yang tidak menimbulkan reaksi kimia pada kondisi tertentu.
Ini gas inlet itu untuk mencegah adanya reaksi kimia yang tidak diinginkan dan mencegah degradasi sampel. Jadi dalam sediaan tersebut kadang dimasukkan gas inert ya, untuk mengusir oksigen, untuk mengusir udara, sehingga kalau ada oksigen kan kita bisa tahu bahwa kalau ada oksigen bisa adanya reaksi oksidasi gitu. Jadi kalau gas inert dimasukin kayak nitrogen itu, reaksi oksidasi atau semacamnya yang terkait dengan udara akan tidak terjadi ya. Itu untuk mencegah adanya reaksi. Kalau ada reaksi nanti produknya tidak stabil. Contoh adalah nitrogen dan gas mulia. Nitrogen murni dan argon ini paling sering digunakan untuk sediaan steril ya. Oke, ini kita lanjut ya. Surfaktan ini sorry salah tulis ya, tipe ya. Surfaktan adalah komponen kimia secara struktur ini cenderung terakumulasi pada perbatasan dua fase ya. Jadi fase yang sering kita temui di farmasi yaitu fase air dan fase minyak. Ya ini masih ada suara ya dari ini dangdutan nampaknya ini. Oke. Oh, nampaknya sudah. Oke, mohon di mute aja ya, supaya saya lebih bisa fokus ya. Fokus. Nanti kalau misalnya mau bicara boleh, nanti ada pertanyaan atau diskusi dapat kita fasilitasi. Oke, mekanisme surfaktan untuk menyatukan dua fase merupakan salah satu mekanisme penting dalam farmasi gitu ya. Surfaktan diklasifikasikan berdasarkan grup hidrofiliknya. Jadi kalau kita mau mau tahu mengenai surfaktan jenis-jenisnya, mungkin di kesempatan yang lain ya kita bisa diskusikan itu penggolongannya berdasarkan grup hidrofiliknya ya. Dan lanjut, ini surfaktan, ini contohnya yang A ini surfaktan yang belum menyatu ya, ini masih terpisah, ini ada air ada minyak. Setelah tersambung ini jadi seperti ini, jadi dia rapi seperti ini, mengikat antara dua fase. Yang fase di luar ini bisa fase minyak, kalau yang di dalam air itu bisa saling mengikat seperti ini, sehingga antara dua fase ini bisa saling bercampur gitu ya. Contohnya ini surfaktan yang dalam kehidupan sehari-hari sering kita pakai adalah sabun ya. Sabun misalnya sabun cuci piring itu kan salah satunya surfaktan ya, karena dia bisa mengikat air sama lemak atau minyak di dalam piring, sehingga lemak atau piring itu di dalam dikenain air itu bisa larut ya, itu karena adanya surfaktan. Seperti itu contoh-contoh surfaktan. Atau surfaktan yang kuat contohnya misalnya deterjen ya, deterjen cuci itu ya, sabun cuci kita itu deterjen termasuk itu surfaktan yang kuat. Dia bisa mengikat kotoran ya, yang minyak gitu, atau kotoran itu bisa terikat oleh surfaktan itu, kemudian larut ke dalam air sehingga baju kita bisa bersih. Itu contohnya surfaktan. Ini sistem pelarut, ini obat yang diberikan pada sediaan injeksi, diberikan dalam konsentrasi rendah gitu. Pembawa atau pelarut merupakan komponen terbesar dari formulasi dan tidak boleh toksik ya. Jadi kalau pelarut ini pasti yang paling besar ya, kayak misalnya sediaan infus itu. Sediaan infus itu kan paling banyak kan airnya. Komponen paling bagus memang air sih, karena dia tidak toksik. Kemudian yang kedua adalah relatif murah ya untuk mendapatkannya, karena tinggal kita murnikan aja dari purified water menjadi highly purified water atau air untuk injeksi. Itu mudah didapatkan kalau air gitu. Jadi itu merupakan pelarut yang ideal. Jadi pilihan pertama air ya, air dahulu.
dan akan tetapi obat walaupun larut dalam air tapi bisa saja tidak stabil. Nah, ini tergantung sifat obatnya, karena ada obat yang dia tidak larut air. Nah, itu masalah pertama, itu kalau nggak larut air. Kedua, larut air tapi nggak stabil. Nah, itu juga masalah lagi. Makanya diperlukan formulasi obat yang tepat ya. Jadi kalau adik-adik nanti kerja di R&D ya tugasnya seperti itu, nanti yang melakukan formulasi gitu ya, formulasi salah satunya obat steril gitu. Ini pembawa non air atau non aqueous ya. Kosolven ini biasanya digunakan seperti gliserin dan propilen glikol atau PIG ya. PIG ini juga macam-macam, ini ada PIG 6000, ada PIG 1000. Nah, itu kalau 1000 6000 itu menyatakan berat molekul yang makin gede, berarti dia berat molekul yang makin gede makin padat gitu. Kalau BM-nya besar dia akan makin padat. Ini kosolven digunakan sebagai pembawa di SPV ya, small parenteral volume. Jadi sediaan steril yang kurang dari 100 mili, ini disebut SPV. Digunakan untuk meningkatkan kelarutan dari obat dan menstabilkan obat karena hidrolisis. Misalnya ada obat yang kurang larut ya di dalam air. Kalau kurang larut ditambah kosolven sehingga mudah larut. Kenapa harus larut ya? Ya karena kalau nggak larut nanti dosisnya juga nggak homogen. Nanti jangan sampai kita diinjeksi obat hari ini sama besok kok efeknya beda. Ternyata kenapa? Karena kelarutannya hari ini sama besok beda itu. Kenapa bisa beda? Karena misalnya karena tidak pakai kosolven gitu ya. Nah, itu kan tingkat kelarutannya berbeda-beda, jadi harus ditambah kosolven ya untuk melarutkan sehingga dosis dalam satu obat itu homogen ya. Kalau dosisnya homogen, harapannya nanti efeknya juga homogen sama gitu. Minyak yang termetabolisis digunakan untuk melarutkan obat yang tidak larut. Contohnya steroid, hormon, vitamin ini terlarut dalam minyak sayur. Ini vegetable oil tapi bukan minyak sayur yang untuk goreng itu ya, bukan itu yang saya maksud. Jadi ada minyak sayur juga vegetable oil yang digunakan di sediaan injeksi. Tentu ini grade-nya berbeda ya dengan minyak sayur yang kita beli di pasar itu ya, atau di mall itu berbeda ya kalau kita di industri. Formulasi ini diberikan dalam injeksi intramuskular. Jadi yang menggunakan minyak-minyak seperti ini biasanya untuk intramuskular itu ya, di bawah di otot itu ya. Kalau injeksi di bawah otot itu biasanya cukup sakit ini kalau kita diinjeksi karena agak dalam juga kalau intramuskular. Container and closure, jadi ini mengenai packagingnya ya. Saya juga agak kesulitan mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk container dan closure, jadi saya tetap tuliskan seperti ini aja. Ada LPV ya, large volume parenteral, ini kalau sedianya lebih dari 100 mili ya, kayak infus itu kan besar ya. Nah, itu LPV namanya. Ini dikemas botol kaca, ini termasuk inert. Ini kantong PVC semi rigid polyethylene containers itu. Ini contohnya kalau kita lihat infus ya, infus buatan salah satu industri farmasi yang di Jawa Timur itu dia pakai semacam kayak PVC itu. Tapi kalau yang dibuat oleh infus dari salah satu perusahaan farmasi yang ada di Jawa Barat, dia pakai semacam kayak kantong plastik PVC, kantong plastik itu ya. Jadi cukup bagus juga sehingga lebih ringan gitu, lebih mudah dalam penanganan bahan kemas itu ya daripada yang besar PVC itu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Dan bahan pengemas untuk sediaan parenteral harus menjaga sterilitas cairan steril, kompatibel ya dengan cairan steril dan dapat mudah diambil isinya. Jadi syarat-syaratnya seperti ini. Ini container and closure, ini temper evident aluminum closure, jadi di kedap ya, kedap. Ini hanger for administration nih. Kalau ini sudah ini model lama ya yang saya sajikan di sini.
Kalau sekarang infus sudah bentuknya nggak kayak gini, ini sudah lebih modern. Tapi secara prinsip sama, jadi ujung botolnya itu dikasih kedap ya, kedap untuk mencegah adanya kontaminasi mikroba. Kemudian ada hangingnya atau cantelannya ya, gantungannya itu macam-macam bentuknya, ada yang kayak gini, ada yang kayak kait gitu, macam-macam. Tapi secara prinsip sama sih. Ini container enclosure, ini spike arm, rubber stopper, ini pakai karet berarti ya. Ini ada yang seperti ini. Ini yang dulu-dulu seperti ini ya. Kalau sekarang sudah modelnya sudah lebih modern seperti yang di bawah ini, yang bentuknya plastik ini. Nah, ini kalau yang dulu-dulu seperti ini, sekarang sudah ini gantungannya juga lebih simpel gitu ya, pakai bolongan saja. Kalau dulu sudah pakai kayak gini, pakai semacam besi gitu ya. Tapi kalau sekarang ini sudah lebih modern. Nah, ini kita masuk ke bahasan utama ya, formulasi sediaan parenteral. Ini kita mulai dari cairan steril dulu, baru nanti kita lanjut ke sediaan salam mata. Ini yang pertama aqueous solution atau larutan berair atau larutan dengan basis air gitu ya. Caranya ini viskositas tinggi, komponen berat molekulernya lebih dari 750. Ini untuk obat yang larut dalam air ya. Agen pengental dan peningkat kentalan dapat dipakai ya untuk aqueous solution atau larutan obat yang dengan basis air gitu. Ini formulasinya kompleks, dapat membentuk kompleks yang terpisah dengan makromolekul. Ini sangat teoritis sekali ya. Obat dengan konsentrasi pasti akan menjadi kompleks. Jadi konsentrasi pasti maksudnya fix dose ya, konsentrasi yang sudah ditetapkan dari awal sekian itu akan menjadi kompleks. Ini rata-rata diberikan secara intramuskular. Dan contoh kedua adalah larutan minyak. Nah, ini rilis obat dikontrol oleh pemisahan ya, partisi dari obat secara terkontrol dari minyak ke air. Jadi obatnya itu pindah dari minyak ke air secara terkontrol. Itu ada mekanismenya sendiri. Ini untuk pemberian intramuskular juga sama juga. Larutan yang sering digunakan untuk intravena adalah dextrosa dalam air. Ini dextrosa di larutan garam atau di salin water ya. Larutan intravena ini udah dibedakan jadi, ini tadi udah dibahas ya, SVP SPV ya, small parenteral volume 50 sampai 100 mili, sama LPV ya, large parenteral volume lebih dari 100 mili. Ini suspensi, injeksi suspensi mengandung kurang dari 5% dari obat padat dengan diameter partikel segini ya, 5 sampai 10 mikron. Jadi suspensinya ini harus diameternya harus kecil ya, jangan sampai besar, nanti kalau diinjeksi ke dalam tubuh nanti menghambat pembuluh darah, karena pembuluh darah kita kan ada yang kecil juga ya, jangan sampai itu terhambat dan nanti aliran darah tidak bisa lancar, nanti terjadi pembengkakan itu bahaya, terutama kalau pembuluhnya itu ada di organ-organ penting gitu. Selama pembuatan suspensi untuk injeksi komponen dipersiapkan dan sterilisasi terpisah itu, dan secara aseptis dicampur gitu. Jadi suspensinya dipisahkan, komponen air dan yang lain dipisah, itu baru nanti dicampur secara aseptis. Metode aseptif mungkin saya ulang sedikit ya. Kalau metode aseptis ini berarti dari awal pencampuran, pengolahan itu dijaga supaya tidak ada kontaminasi ya. Jadi tidak ada kontaminasi, dijaga dari awal supaya nggak ada kontaminasi. Tapi tidak sehingga produk akhirnya nanti steril gitu ya. Tapi kalau sterilisasi akhir itu jadi dari awal juga dijaga supaya nggak ada kontaminasi, tapi di akhir proses itu bisa dilakukan sterilisasi, bisa sterilisasi dengan panas, radiasi, atau mungkin dengan gas gitu, ethylene oxide gitu.
Itu contoh-contoh sterilisasi ya. Kalau injeksi paling sering sih menggunakan panas ya. Tapi kalau sediaan salep mata tidak bisa ya menggunakan panas ya, karena nanti rusak semua gitu. Paling sering pakai autoclave ukuran besar gitu ya kalau untuk sediaan injeksi ya. Itu syaratnya juga obatnya harus stabil, dengan eksipien juga harus stabil, dan bahan kemasnya itu juga harus stabil terhadap panas. Intinya stabil semuanya ya terhadap panas itu. Jangan sampai kita membunuh bakteri tapi obatnya rusak ya, percuma juga gitu. Produk jadi tidak dapat disaring steril karena adanya partikel padat pada formulasi. Jadi karena suspensi, kita tahu ya, suspensi berarti kan ada zat padat terlarut di air ya. Nah ini prosesnya tidak dapat menggunakan penyaring ya, penyaringan untuk menyaring mikroba ya. Karena bukan hanya mikroba hanya yang kesaring, tapi obatnya juga kesaring, jadi percuma nanti. Serbuk ini ya, sorry salah ketik ya, serbuk ulang digunakan untuk substansi steril dapat sterilisasi dengan gas ya, kayak dry syrup itu salah satu bentuk suspensi steril ya. Ini suspensi ada yang dalam air, ada yang dalam minyak itu ya. Suspensi berair atau ya ini menggunakan basisnya air ya, diberikan ini rata-rata secara IM, intramuskular dan subkutan. Konsentrasi padatan ini setengah sampai 5%. Ukuran partikel cukup kecil, kurang dari 10 mikrometer. Ini pertanyaan gimana ngukurnya gitu ya. Wah ini saya juga kurang tahu detail, tapi kalau ada alat itu ada mikroskop kecil itu sampai dia pembesaran berapa kali, nanti bisa diukur ini partikelnya berapa. Untuk obat yang larut dalam minyak itu hanya obat yang bentuk kristal dan polimorf yang dapat diberikan. Contohnya kristalin zinc, insulin ya untuk penyakit gula ya berarti ya, insulin. Suspensi minyak ini diberikan secara intramuskular. Ketersediaan obat terdiri dari si solusi obat diikuti dengan partisi obat dari larutan minyak ke larutan air. Aksi obat ini lebih lama daripada suspensi berair ya. Contohnya penicillin, G-procaine, in vegetable oil ya, ini dalam minyak sayur lagi ya. Tapi minyak sayur yang grade-nya tinggi ya, bukan minyak sayur yang kita beli di pasar, itu berbeda ini. Jadi berbeda suspensi minyak ini terdiri dari solusi. Ini aksi obatnya lebih lama ya dibandingkan yang tadi berair. Karena kalau kita masukkan obat ke dalam minyak itu dia keluarnya, rilisnya bisa kita atur ya. Jadi kita bisa atur lebih lama gitu. Karena dia keluarnya secara bertahap kalau kita di minyak ya. Dan kita lanjut ke emulsi. Emulsi dapat diberikan IM, SC dan IV ya. Emulsi macam-macam, ada oil in water ini tidak digunakan karena terjadi partisi obat yang cepat. Jadi emulsi oil in water berarti basisnya water ya, air, obatnya ada di oilnya gitu. Nah itu tidak dipakai ya. Kemudian emulsi water in oil ini digunakan untuk obat larut dalam air. Jadi airnya dilarutkan di waternya ini yang kecil, baru nanti diemulsikan ke pembawanya berupa minyak. Emulsi bertingkat WOW, water oil water, dan oil water oil ini dapat digunakan. Jadi kalau oil water saja tidak bisa, tapi kalau oil water oil ini bisa kita pakai ya. Kalau WOW juga kita pakai, tapi kalau oil in water nggak bisa. Karena kalau oil in water ini terjadi partisi obat yang cepat ya. Kalau kita emulsinya bertingkat 3 seperti ini itu tidak akan terjadi. Karena dia harus melewati fase 2 kali ya, water oil baru water lagi. Jadi ini relatif lambat ya. Tapi kalau ini lebih cepat itu, seperti itu. Ini emulsi pelepasan obat yang larut dalam air dapat disajikan sebagai suspensi minyak dan sebaliknya itu ya.
Ini contohnya, ini oil soluble drug, ini yang warna apa ini, warna hijau ya, hijau. Oil fase-nya ini oil fase ini ada air air ya, kemudian ini minyak lagi. Jadi ini uh, oil water oil, OWO ya, ini berarti oil water oil. Kalau ini contohnya seperti ini, water soluble drug, ini dilarutkan ini dalam minyak ya, ini dalam minyak, kemudian basisnya menggunakan air gitu. Ini namanya penyalutannya beberapa kali ya, supaya nanti dia pelepasannya akan terkontrol ya. Kalau terlalu cepat nanti berbahaya. Ini serbuk kering. Kita ke serbuk kering. Serbuk kering. Ini serbuk kering ini steril, ditambahkan cara aseptik ke dalam vial steril. Seperti itu ya. Kemudian serbuk obat kering ini dilarutkan dengan alat steril sebelum digunakan. Serbuk untuk injeksi adalah zat padat yang didistribusikan dalam wadah akhir, dikocok dengan volume yang ditentukan dan cairan yang sesuai dengan cepat membentuk larutan yang jelas dan praktis bebas. Jadi kayak dry syrup itu ya, dry syrup kering itu juga ada yang steril juga. Itu kita lakukan seperti itu karena kalau kita langsung larutkan itu tidak stabil, jadi akan lebih baik dia dry syrup itu dilarutkan pada 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 penggunaan yang pendek gitu ya. Jadi kalau kita nyimpannya dalam waktu yang lama lebih stabil dalam bentuk kering, sehingga baru akan digunakan aja baru kita larutkan gitu. Serbuk kering steril ya. Sediaan salep mata ini sudah kita masuk ke salep mata ya, dan ini macam-macam contohnya ya, sediaan mata ya, bukan hanya salep mata, sorry, ini tapi sediaan yang untuk mata, mulai dari tetes mata, lotion mata, ini salep mata, dan ophthalmic insert ya, jadi ada semacam obat kecil gitu yang dimasukkan ke dalam mata. Ini kurang populer juga ya di Indonesia. Kontak lens dan tear solution, nah ini kebetulan kalau ini bukan termasuk farma ya, kontak lens sama larutan yang untuk mata itu, untuk yang pemakaian kontak lensa itu juga itu termasuk untuk ophthalmic, tapi bukan termasuk yang farma ya, karena di sana tidak ada zat aktifnya. Ini ada bentuknya suspensi, emulsi, dan bentuknya gel. Ini juga kurang terlalu populer di Indonesia. Yang paling sering kita lihat adalah yang tetes mata. Ini banyak sekali ya yang dijual di Indomaret, Alfamart itu. Ini lotion mata ini agak jarang juga. Kalau salep mata ini cukup banyak. Kalau di Indonesia ini yang paling dominan ya, salep mata sama tetes mata. Ini tetes mata termasuk larutan dan suspensi obat aktif untuk ditanamkan ke dalam kantung konjungtiva. Jadi ada kantung mata ya, konjungtiva, salah satu bagian dari mata itu. Jadi diteteskan di mata itu, nanti dia akan masuk ke kantung konjungtiva ini. Lotion mata untuk mengairi dan membersihkan permukaan mata atau pembalut mata ya. Jadi untuk lotion mata, salep mata, krim dan gel mengandung bahan aktif yang dioleskan di tepi kelopak mata dan atau kantung konjungtiva. Jadi kalau sakit mata, ada infeksi, kemudian bengkak itu, bahasanya apa ya itu, timbilen ya, timbilen mata itu ya. Jadi itu salah satu contoh adanya infeksi ya, kemudian pembekakan di mata. Kalau katanya mitosnya suka ngintip ya itu, kalau tapi sebenarnya enggak, itu mitos saja. Itu terjadi kalau timbilen itu berarti terjadi infeksi ya, kemudian ada pembekakan di mata. Kalau infeksi ya kita kasih salep mata ya yang mengandung bahan aktif antibakteri atau antibiotik.
Lonca kontak ini larutan lensa kontak untuk memfasilitasi pemakaian dan perawatan lensa kontak. Tapi ini saya ulang lagi ya, ini bukan termasuk farma ya. Dan produk parenteral untuk injeksi intrakorneal, intravenous dan retrobuluar. Ada juga yang tadi ophthalmic insert tadi ditempatkan di kancing kontivisi. Nah, ini saya juga kurang paham juga ini bentuknya seperti apa, ini kurang populer di Indonesia. Dirancang untuk melepaskan bahan aktif dalam jangka waktu yang lama. Jadi kayak implan itu tapi untuk mata itu. Ini agak jarang produknya. Jadi salep mata ini terdiri dari zat aktif dan basis ya. Zat aktifnya itu macam-macam. Kalau salep mata bisa chloramphenicol, gentamisin sulfat, oksitetrasiklin, kemudian hidrokortison gitu ya, macam-macam. Basisnya bisa parafin liquid atau adap selanai, ini lemak bulu domba ya, kemudian vaselin. Ini adap selanai sudah mulai agak ditinggalkan karena itu berasal dari hewan dan kalau berasal dari hewan dan protein hewan itu rawan untuk terjadi alergi ya, alergi. Jadi ini sudah mulai ditinggalkan. Kalau perusahaan saya sih kebanyakan produksi ini ya oksitetrasiklin salep mata sama chloramphenicol salep mata menggunakan sterilisasi akhir ya. Sterilisasi akhirnya menggunakan radiasi ya. Jadi kita radiasi ke pihak ketiga untuk membunuh bakterinya ya, sehingga salep mata tersebut steril. Ini sediaan salep mata ini dikemas dalam aluminium tube, ini dikemas dalam plastik tube. Ini contohnya salep mata chloramphenicol. Ini yang diproduksi. Dan sendositrol ini adik-adik mungkin belum tahu ya, kalau sendo ini dia spesialis pembuat sediaan mata ya, mulai dari tetes mata, mulai dari salep mata. Jadi dia fokus ke mata ini untuk sendo ya, ada pabriknya ada di Jawa Barat sana, dan harganya mahal-mahal semua ya, steril ointmentnya. Ini ada sediaan untuk tetes mata ya, steril eye drop itu. Oke, ini mungkin sudah tahu ya, ini iklan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih pemirsa sekalian telah mendengarkan dan menyaksikan ya mengenai penjelasan saya mengenai sediaan steril, bahan aktif dan eksipiennya. Terima kasih telah mendengarkan semuanya. Jadi untuk tulisan saya di blog mengenai industri farmasi secara umum dapat dikunjungi blog saya farmasiindustri.com. Ini lebih dari 300 artikel mengenai farmasi industri. Saya yakin dapat membantu memahami pemirsa sekalian mengenai industri farmasi. Dapat dikunjungi di www.farmasiindustri.com atau googling saja dengan kata kunci farmasi industri. Nanti dapat ke blog saya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya.